Jadi kalau orang yang tidak tahu burung tiba-tiba digantang itu penonton 3 kali, burung bisa kaget Pak? Ya itu bisa. Bisa pengaruh? Pengaruh burung, bahkan di rumah mungkin rajin gacor, di lapangan tinggal loncat. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhadi Al yang wow. Jadi konten kali ini saya akan menjawab komentar-komentar para netizen tentang burung kacer yang hebat di tren-trenan tapi bisu saat dibawa ke pinggir area lapangan dengan alasan belum mapan dan lain sebagainya. Baik, jadi kali ini saya akan membahas tentang settingan lapangan guys. Jadi apa itu settingan lapangan? Jadi settingan lapangan itu sangatlah penting bagi burung-burung, terutama kacer, itu burung-burung yang sensitif ya guys. Sangat penting dia menggunakan settingan lapangan. Jadi settingan lapangan itu bukanlah kita menyeting jangkrik dan lain sebagainya, itu hanyalah dopi. Settingan lapangan ini adalah dimana kita harus menyeting kacer supaya dia bisa jalan di lapangan guys. Banyak pemula-pemula burung itu yang tidak tahu kenapa burung saya itu bisu saat di pinggir lapangan mas, atau tidak mau bunyi di pinggir lapangan, padahal di tren-trenan itu bagus banget, dia sangat gacor sampai buka ekor dan segala macam, tapi waktu di pinggir lapangan dia bisu. Jadi waktu kita datang ke lapangan, kita itu yang harus kita lakukan adalah mengablak kacer guys. Jadi kita ini kan bicara tentang burung kacer yang sensitif, jadi kita harus ablak dan kita kumpulkan pada burung-burung kacer yang di sana. Pasti banyak juga burung kacer lainnya yang ablak. Setelah kita ablak dan kita biarkan terus guys di situ dia agar dia mau bunyi. Pasti setelah kita tunggu 5-10 menit dia pasti masih tetap diam. Kalau dia masih belum pernah diablak di pinggir lapangan dan kita biarkan terus, nanti 10-15 menit pasti dia akan mulai berbunyi dan dia akan mulai terbiasa untuk berbunyi di tempat pinggir lapangan guys. Setelah dia mau berbunyi, kita biarkan aja terus guys, kita jangan langsung menggantangnya. Dan kita setiap ada lomba di setiap hari Minggu atau hari Jumat, kita bawa burung ini kita ablak guys, kita ablak di pinggir lapangan dan kita biarkan semampu dia agar dia mau berbunyi terus guys. Jadi apa fungsinya ablak di pinggir lapangan ini? Oke, jadi fungsinya itu setelah kita bisa melihat burung itu hebat di tren-trenan, dia belum tentu bisa hebat juga di pinggir lapangan. Jadi kita ablak ini untuk membiasakan dia mengeluarkan vektor di pinggir lapangan dan terbiasa dengan suasana rame di area lomba guys. Setelah beberapa lomba kita bawa di pinggir lapangan guys, dia pasti akan mau bunyi, dan setelah dia mau bunyi di pinggir area lapangan guys, kalian bisa melihat perubahannya waktu saat di rumah. Pada saat ada kacer lain yang mendekat, pasti dia lebih hebat dari biasanya guys, dan itu menambah kemampuan fighternya untuk bertarung. Diablak di pinggir lapangan itu fungsinya untuk menambah fakta dan untuk membiasakan dia berkicau di area lomba, untuk membiasakan burung itu fighter di antara keramaian kerumunan masyarakat yang sedang mengikuti lomba. Setelah burung itu fighter di pinggir lapangan guys, dia mau bunyi di dalam kerodong sendiri. Sudah beberapa kali kita ablak dan beberapa minggu kita ikutkan di pinggir area lapangan, dan tiba kita saatnya kita harus mengikuti dengan ablak yang benar. Kita buka dan kita harus mencari titik konslet. Apa itu titik konslet? Titik konslet adalah dimana burung itu dia mau berbunyi ataupun mau berkicau mengeluarkan isiannya tanpa harus bertemu secara langsung burung kacer ataupun musuhnya guys. Dan setelah burung itu ketemu konsletnya, kalian juga harus mencari titik dimana dia harus mengunci guys, ataupun ekornya ngetek situ supaya dia tidak liar ataupun tidak lompat-lompat pada saat digantang. Dan pada saat diablak guys, ada beberapa tipe burung itu yang diablak guys. Ada yang diablak penuh, ada yang diablak separuh, ada juga yang diablak
ablak penuh, ablak separuh, macam-macam. Jadi sangat penting banget ablak ini untuk menambah vektor si burung. Dan pada saat menggantang kita juga harus hati-hati guys, karena pada saat menggantang itu apabila di kanan kiri itu ada burung murai ataupun burung caico dan segala macam kacor, juga bisa kaget itu guys. Karena kita ini berbicara burung kacer yang sensitif atau kacer dari nol besar yang dulunya tidak ada pernah juara sekalipun. Jadi kita harus merawatnya dari sedikit demi sedikit guys, agar dia bisa vektor dan kita bisa mengikutkan lomba. Kita waktu membawa ke gantangan burung itu juga ada beberapa tekniknya, ada juga yang diablak penuh, ada juga yang dikerodong. Jadi kalau burung-burung yang sudah matang itu guys, dia kerodong pun tidak masalah. Jadi kita ini kan berbicara burung yang sensitif, jadi kita coba segala macam. Kita coba dengan kita buka kerodong separuh agar dia tidak layu. Pada saat menggantang kita hanya perlu 10 menit guys untuk dia jalan ataupun bekerja penuh. Sedangkan kita menyiapkannya minggu penuh dan hanya untuk 10 menit tiba-tiba gembos, kan itu sangat-sangat bikin kesal ataupun bikin sakit hati gitu ya guys. Jadi sangat penting sekali settingan lapangan seperti ablak ini. Kita buka kerodong penuh ataupun kita buka kerodong separuh untuk si kacer ini guys. Karena kacer itu misterius ya, banyak misterinya pada burung kacer. Kecuali burung-burung yang sudah juara ataupun kita beli burung yang sudah juara, yang sudah berprestasi, kita tidak perlu hal-hal seperti ini. Dia tinggal gantang langsung bunyi, kita menang kan. Lain dengan cerita kalau kita membeli burung dari bakalan ataupun burung yang dari nol besar baru kita rawat. Dan ini ada beberapa komentar dari Juri Ronggolawe, yaitu senior yang para dia pun sedang mengablak burung yang di pinggir lapangan untuk menambah vektornya. Konon katanya burung ini masih rontok 1 kali, orang bilang kan harus rontok 3 kali. Untuk kacer ini berbeda, dia kalau tidak kita latih di pinggir lapangan atau kita tidak latih di lapangan, biarpun dia mabung sampai 3 kali guys, burung tuh terkadang belum mateng gitu untuk si jiwa fighternya, untuk jiwa tarungnya di pinggir lapangan, kadang-kadang tetap bisu. Jadi kita perlu diablak juga. Jadi dari pengalaman ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa matang untuk bertarung itu tidak mesti harus mabung 3 kali guys. Jadi mabung 1 kali kita harus sudah bisa latih di pinggir lapangan walaupun tidak ikut lomba sekaligus, agar dia mau menggacor-gacor sendiri di pinggir lapangan guys, dengan diablak dan didekatkan burung-burung kacer lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau boleh tahu namanya dengan Bapak siapa? Bapak Sufaat. Oke, Bapak Sufaat. Bapak Sufaat ini alamatnya di mana Pak? Di Pasir Panjang Permai. Oh, Pasir Panjang. Oh ya Pak, saya boleh tanya nggak Pak sekitar mental burung dan ablak lapangan? Ya, kita ngablak di lapangan tuh supaya burung tuh terbiasa. Seperti punya saya ini kan burung masih bakalan, jadi perlu penyesuaian lapangan. Maka saya udah 2 jam saya ablak supaya dia terbiasa dengan situasi lapangan lomba. Jadi setting lapangan itu juga penting Pak ya? Ya penting, karena untuk membiasakan burung suasana lomba itu bagaimana. Sedangkan kalau kita cuma ngelatih di tren-trenan itu lalu lalang pemain atau orang di bawahnya nggak ada. Kalau di lomba itu kan pasti ada orang lalu lalang, orang teriak. Jadi dengan terbiasa seperti itu nantinya burung akan terbiasa di lapangan lomba. Oh, jadi untuk khususnya untuk burung kacer sendiri itu kalau kita biarkan rontok sampai 3 kali itu nggak pengaruh Pak ya, bahkan sedikit pengaruhnya ke mental. Jadi diutamakan itu seperti ablak Pak ya? Ya itu tergantung karakter burungnya masing-masing. Jadi burung kacer kan karakternya nggak sama, ada yang perlu sampai 3 kali rontok, ada yang cuman 2 kali rontok burung udah bisa untuk lomba. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi selain mental, ablak lapangan itu sangat-sangat penting Pak ya, terutama untuk melatih mentalnya. Untuk membiasakan di lapangan. Untuk membiasakan di lapangan. Jadi kalau orang yang tidak tahu burung tiba-tiba digantang itu penonton 3 kali, burung bisa kaget Pak? Ya itu bisa. Bisa pengaruh? Pengaruh. Burung bahkan di rumah mungkin rajin, gacor, di lapangan tinggal loncat. Karena belum terbiasa sama lapangan. Kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya ilmu ini, ablak ini sangatlah penting untuk burung-burung biasa ya, untuk burung-burung pemula ya, bukan burung-burung prestasi ya. Burung-burung pemula itu sangatlah penting. Jadi selain settingan harian juga settingan ablak ini atau setting lapangan ini sangat diperlukan untuk burung-burung, terutama burung pemula.
Benar Pak ya. Ya, itu sangat diperlukan burung-burung pemula yang jam terbangnya belum cukup. Jadi ya kalau banyak uang sih mungkin beli yang langsung udah prestasi, kita tinggal ngelanjutin, setelannya udah dapet, lapangannya udah dapet. Tapi kalau kita belinya diomblokan atau bakalan atau dari bahan protol, ya ditelateni aja. Tapi dengan seperti itu nanti hasilnya kita bisa lebih puas. Jadi kita tahu dari awal burung itu dari nol. Kalau kita burung prestasi kan tinggal melanjutkan aja. Iya. Jadi begitu guys, asiknya merawat dari nol. Dari nol. Jadi walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau orang tidak tahu setting lapangan burung itu bisa loncat-loncat bagong, bahkan burung bisu ya. Ya, dia loncat-loncat karena takut. Suasana di lapangan kan beda dengan di tren-trenan, itu beda. Keramaian orang. Dan ada beberapa macam Pak settingan ablak ini Pak. Ada yang di kerodong, aku dengar kan ada yang dibuka semua total, ada yang dibuka separuh. Ya itu kan ada yang di ablak kan memang tujuannya burung itu biar adaptasi dengan lapangan lomba. Ada yang cuma dibuka sedikit, mungkin teman kita yang bikin ngablak seperti itu untuk menghemat tenaga burung, kira-kira seperti itu. Oh iya, oke, baiklah. Jadi kalau jadi untuk mencari konsletnya burung juga termasuk ngablak ini Pak ya? Ya diablak, terus nanti waktu lomba kita gantang, kita pantau lagi kinerja burungnya gimana, kita cari lagi setelannya. Ya perlu coba sampai pas gitu. Oke, sip. Jadi itu Pak, terima kasih ya ilmu ablaknya. Mas, ini mungkin untuk kedepannya jadi burung-burung prestasi karena orangnya yang menangani adalah orang berpengalaman dalam kicau burung. Burung kacer itu tidak perlu mabung 3 kali bawa ke lapangan, cukup mabung sekali itu sudah bisa. Dan harus dilengkapi dengan setting lapangan atau diablak di lapangan. Untuk fungsinya yaitu untuk membiasakan burung dengan adaptasi dengan lingkungan lapangan dan untuk mencari konsletnya si burung agar fighternya itu bertambah dan dia terbiasa dengan arena lapangan. Jadi sekian sampai di sini, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, komen dan like di bawah ini ya.